Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kita jumpa lagi malam ini, malam 20 lewat 23 Ramadan ya. Sekitar yang bagi nunggu Lailatul Qadar mungkin udah bisa nunggu lah, saudara. Untuk malam ini ada makalah dari Abuya nih. Saya membaca lagi ya makalah dari Abuya mengenai corona, tentang corona. Abuya menulis dalam makalahnya bahwa Abuya Haji Amran Waldi Al-Khalidi, beliau adalah seorang ulama sufi di Aceh ini, cukup dikenal, yang mempunyai muridnya beribu, sudah termasuk Asia Tenggara. Dan beliau tiap-tiap pengajian beliau, seluruh cabang pengajian Tasawuf, beliau memberikan satu makalah seperti ini. Dan makalah ini dikaji oleh wali-wali beliau yang duduk di daerah, terus diajari pada kita-kita, termasuk pada saya, pada semuanya, tentang maksud dari tulisan beliau ini disampaikan kepada masyarakat awam. Adapun yang pertama, yang ini adalah yang perlu saya sampaikan. Mari kita baca Fatihah satu kali, kita niatkan kepada beliau, keluarga beliau, Nyak Maumi, bahwa ini adalah tentang beliau jeli terhadap bala yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, di seluruh dunia juga, yaitu mengenai virus corona. Saudara, beliau menulis dalam makalah beliau, yaitu virus corona. Virus corona adalah satu bala yang menimpa umat manusia di muka bumi, hingga di mana-mana, baik dalam negeri, luar negeri, di kota dan di desa. Manusia galau dengan penyakit virus corona ini, merupakan teguran dan ujian pada kita manusia, terutama bagi orang Islam yang beriman kepada Allah. Di dalam ajaran tasawuf, bahwa nikmat dan bala merupakan karunia Allah pada kita, bahwa yang pengertian bahwa semuanya yang diciptakan sama Allah itu corona itu adalah makhluk Allah juga. Kita jangan takut kepada si corona tersebut. Kita hanya bernajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau seperti itu. Apakah kita dapat bersyukur dan sabar di atas dua kejadian ini? Beliau memberitahu bahwa apakah kita dapat bersyukur dan sabar di atas dua kejadian ini. Saudara, dalam hal makalah ini saya bisa tahu tuh mengenai bersyukur. Yang pertama ya, gara-gara ada corona itu ya, dengan ada corona ini, siapa yang bersyukur? Ada orang yang bersyukur. Kaum duafa itu ada dapat dana corona. Itu total ditotalkan hampir 600 atau 60 triliun miliar. Itu triliun untuk seluruh Indonesia dan dibagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan aja saudara, berapa juta kakak rakyat Indonesia mendapat dari hikmah corona. Maaf saudara yang terlibat dalam penyakit corona, teman. Di dalam hal bersyukur ini udah bisa bersyukur. Banyak orang Indonesia dapat dana dari bantuan corona. Terus kalau beliau nyambung lagi, kalau nikmat sudah jelas karunia Allah, tapi kalau bala hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman sebagai karunia Allah.
Jadi kalau bala itu seperti corona itu yang dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ujian-ujian dengan bala bertanda sayang Allah pada kita, sebagaimana kita setelah sholat dan berdoa. Ini ada waktu kita dalam sholat dan berdoa, yaitu Allahumma inna nas'aluka imana yubazirul quluyana wadatina alama attahu la yuziru mada illa ma kaman. Bahwa ini doa yang sering kita ucapkan, ya. Kita ucapkan, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu keimanan yang dapat mengembirakan hati kami, yaitu iman kamil dan keyakinan yang benar, hingga kami ketahui dan kami yakin tidak ada yang menimpa kami melainkan orang-orang yang telah Engkau tulis untuk kami, sekalipun ada bala corona. Jadi semua bala itu semua di dalam kita itu sudah tertulis di dalam mahfuz beliau. Ini sudah tertulis. Jadi kita nggak usah sibuk lagi, rumah kenapa sakit, kenapa gini, kenapa begini. Jadi pendapat beliau bahwa corona ini adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di dalam lauh mahfuz bakal terjadi seperti ini gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi bagi orang-orang yang murid-murid yang ikut dalam majelis tasawuf ini, kalau masalah corona ini nggak sibuk lagi, nggak galau lagi. Bahwa iman ini harus kita pelihara. Kita yakin bahwa yang terjadi itu merupakan tasrif ilahi dan takdir ajali. Tasrif ilahi dan takdir ajali. Perubahan, maka terjadi perubahan itu adalah dari Allah semata dan takdir yang ada pada ajal. Bagi kita semua majelis pengkajian tauhid tasawuf, kita berdoa supaya kita dipelihara oleh Allah pada segala gerak dan diam kita, ucapan dan kemauan kita, dan goresan-goresan hati kita. Jangan ada keraguan, sangka-sangka waham yang dapat menutup terlihatnya keberadaan Allah dan sifatnya yang agung, yang darinya penyebab ada segala-galanya, baik nikmat atau bala penyakit. Virus corona yang telah menyebar di seluruh dunia. Marilah sama-sama kita berlindung kepada Allah dari virus corona dengan meningkatkan keimanan kita, amal soleh, serta berdoa agar kita selamat dari ancaman virus corona. Bila mana dalam itikad kita ada selain Allah untuk menghilangkan virus corona ini, penyebab terjadinya kemusyrikan dan kenifakan di dalam batin kita. Allah SWT berfirman, paman yakfur bizuti wa famil bi Allahi wa kazi astafsaka bil'urfa wa fulaka la anfi samalam. Bahwa siapa-siapa yang ingkar dengan tauhid, tidak ada selain Allah dalam kebatinnya, dan dia beriman dengan Allah, maka sungguh berpegang dia dalam tali yang kokoh yang tidak putus-putus baginya, tali Allah. Itu ini di surah Al-Baqarah ayat 256, bahwa kita jangan percaya kepada selain pada Allah,
Contohnya dibilang begini, bilang gitu, atau togut. Togut itu macam-macam pengertiannya. Maksud pengertiannya itu adalah seperti percaya selain Allah, baik setan, iblis, atau sistem yang dibuat oleh iblis itu kita nggak usah percaya. Percaya aja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpegang pada tali Allah itu. Tali Allah itu sangat kokoh. Jadi kita berpegang pada tali Allah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah beliau murabi kami Haji Amran Wali membuat makalah ini, itu disebarkan di seluruh Nusantara termasuk Asia Tenggara. Maka dengan beliau buat makalah ini ditulis oleh tangan beliau sendiri, terus disebarkan di seluruh wali-wali beliau yang ada di posko-posko MPTT seluruh Asia Tenggara, baik Jakarta, Medan, Aceh, Langsa, dan semuanya. Maka hilanglah galau, sekalipun selain daripada majelis pengkajian tauhid tasawuf, banyak yang galau. Jadi yang kadang selain ini kita banyak pengajian yang galau, banyak, padahal tengku-tengku ustaz dah bilang itu jangan kita sampai galau dengan corona. Maka barang siapa yang jadi murid beliau, maka beliau mengupayakan bahwa muridnya jangan galau dengan corona tersebut, seperti cacing dalam panas matahari. Jadi MPTT adalah seperti ikan di dalam air. Jadi kalau murid-murid MPTT yang mengenai perihal corona ini, nggak usah takut. Itu macam ikan di dalam akuarium, ikan dalam air, nyantai, ya kan? Kita jaga aja, itu instruksi pemerintah, kita jaga, boleh, itu ikhtiar namanya. Tapi kalaupun kita kuatkan ikhtiar, kalau Allah berkehendak mati juga, datang juga corona tuh, ya kan? Itu maka yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketauhidan kita, makrifat yang benar. Jadi tauhid kita yang benar, makrifat kita yang benar. Mana makrifat yang benar? Ikut beliau, ikut Abuya, ikut wali-wali beliau yang ada di seluruh cabang itu. Dan bagi anda yang belum tahu, silakan cari posko-posko MPTT, datang mengaji dan duduk mendengar. Serasa begitu. Oleh itu maka yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketauhidan makrifat dan benar dalam menghadapi virus corona. Di samping juga kita mengusahakan sebab-sebab lainnya. Kita sebagai manusia itu sebab-sebab lainnya, ya, seperti ikhtiar kita. Jangan udah tahu di kota tersebut ada corona, kita datang sana, kita sok-sokan gitu. Kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita patuhi, tapi akidah kita jangan melenceng, tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud beliau. Wallahumma bishawab, bahwa beliau demikianlah makalah beliau sampaikan pada kita, pada kami, pada saya. Dan saya ini bukan mengguru anda. Yang pertama, saya ini untuk menyimpan ini di YouTube, dan siapapun ada yang melihat manfaat pada saya sendiri, bagi anda sendiri, jangan lupa like and share, karena semuanya itu subscriber juga, dan semua itu gratis ya saudara. Demikianlah ini tengah malam nih, jam 3 malam 23 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.